Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Olivia Ruhban dengan NIM 151423182. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4 kelas E. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi, prinsip, dan model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap yang diampu oleh dosen yang saya sebut dengan Ta'jim, Ibu Rahmatia Adam, MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu prinsip dan pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Prinsip-prinsip ini berfokus pada bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang optimal meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan jumlah siswa yang lebih banyak. Beberapa prinsip utama yang akan dibahas meliputi yang pertama, yaitu perencanaan yang matang, yaitu perencanaan pembelajaran yang terstruktur dan rinci sangat penting. Ini mencakup penentuan tujuan pembelajaran yang jelas, pemilihan metode pembelajaran yang tepat, dan penyediaan bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang kedua, yaitu pengelompokan siswa yang efektif, yaitu strategi pengelompokan siswa yang tepat seperti kemampuan, minat, atau campuran dapat membantu guru dalam mengelola kelas rangkap. Pengelompokan ini memungkinkan guru untuk memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Yang ketiga, yaitu penggunaan waktu yang efisien, yaitu penggunaan waktu yang efektif sangat penting dalam kelas rangkap. Guru perlu merencanakan kegiatan pembelajaran dengan cermat untuk memaksimalkan waktu yang tersedia dan memastikan semua siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi, yaitu teknologi dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam mengelola kelas rangkap. Guru dapat memanfaatkan berbagai aplikasi dan perangkat lunak untuk membantu dalam menyampaikan materi, penilaian, dan komunikasi dengan siswa. Yang kelima, yaitu kolaborasi dan kerjasama, yaitu kolaborasi dan kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran kelas rangkap. Kerjasama ini dapat membantu dalam menciptakan lingkungan belajar yang sportif dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang keenam, yaitu penilaian yang berkelanjutan, yaitu penilaian yang berkelanjutan dan terdiferensiasi penting untuk memantau kemajuan belajar setiap siswa. Guru perlu menggunakan berbagai metode penilaian untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang pemahaman siswa. Yang ketujuh, yaitu adaptasi dan fleksibilitas, yaitu guru perlu memiliki kemampuan beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kelas rangkap. Kemampuan ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan situasi yang terjadi di kelas. Berikut model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Model-model ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola kelas rangkap, dan pemilihan model yang tepat bergantung pada konteks dan kebutuhan spesifik. Beberapa model yang mungkin dibahas meliputi yang pertama, yaitu model pembelajaran berdiferensiasi, yaitu model ini menekankan pada penyesuaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Yang kedua, yaitu model pembelajaran kooperatif. Model ini menekankan pada kerjasama antar siswa dalam menyelesaikan tugas dan aktivitas pembelajaran. Yang ketiga, yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Model ini menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa melalui proyek-proyek yang menantang. Yang keempat, yaitu model pembelajaran berbasis teknologi. Model ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kelima, yaitu model pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Model ini membalikkan proses pembelajaran tradisional di mana siswa mempelajari materi di rumah dan berdiskusi di kelas. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan pembelajaran kelas rangkap, yaitu persiapan dan perencanaan. Yang pertama, yaitu tujuan pembelajaran yang jelas, yaitu tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu atau SMART sangat penting.
Yang kedua yaitu kurikulum yang terstruktur, yaitu kurikulum yang terstruktur dan disesuaikan dengan kebutuhan kelas rangkap akan membantu guru dalam menentukan materi dan strategi pembelajaran yang tepat. Yang ketiga yaitu bahan ajar yang sesuai, yaitu bahan ajar yang menarik, relevan, dan sesuai dengan kemampuan siswa akan meningkatkan motivasi dan pemahaman mereka. Yang keempat yaitu strategi pembelajaran yang variatif, yaitu variasi metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, presentasi, proyek, dan permainan akan membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik. Yang kelima yaitu pengelompokan siswa yang efektif. Pengelompokan berdasarkan kemampuan, minat, atau campuran dapat membantu guru dalam memberikan pembelajaran yang terdiferensiasi. Yang keenam yaitu pengaturan ruang kelas, yaitu ruang kelas yang terorganisir dan nyaman akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Berikut kompetensi guru. Yang pertama yaitu penguasaan materi. Guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Keterampilan mengajar, guru harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi, memotivasi siswa, dan mengelola kelas. Yang kedua yaitu kemampuan beradaptasi. Guru harus mampu beradaptasi dengan kondisi kelas rangkap yang dinamis dan menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan. Berikut dukungan dan sumber daya. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer, internet, buku, dan alat peraga akan mendukung proses pembelajaran. Yang kedua yaitu dukungan dari sekolah. Dukungan dari kepala sekolah dan staf pengajar lainnya akan membantu guru dalam mengatasi tantangan kelas rangkap. Yang ketiga keterlibatan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi dan dukungan bagi siswa. Berikut motivasi dan sikap siswa. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Motivasi siswa untuk belajar sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, sikap positif. Sikap positif siswa terhadap guru dan proses pembelajaran akan menciptakan suasana belajar yang kondusif. Berikut evaluasi dan monitoring. Yang pertama, penilaian berkelanjutan. Penilaian yang berkelanjutan dan terdiferensiasi akan membantu guru dalam memantau kemajuan belajar siswa. Yang kedua, refleksi dan evaluasi. Guru perlu melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki strategi pembelajaran. Berikut bagaimana peran teknologi dalam mendukung efektivitas pembelajaran kelas rangkap. Teknologi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran kelas rangkap dengan menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi guru dan siswa. Berikut beberapa peran teknologi yang signifikan. Yang pertama yaitu akses materi pembelajaran yang lebih luas, yaitu teknologi memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran dari berbagai sumber seperti platform pembelajaran daring, video edukatif, dan buku digital. Ini membantu guru dalam memberikan materi yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan individual siswa. Yang kedua yaitu pembelajaran yang terdiferensiasi, yaitu teknologi memungkinkan guru untuk menyesuaikan materi dan kecepatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Platform pembelajaran daring dapat menyediakan konten yang berbeda untuk kelompok siswa dengan kemampuan yang berbeda. Yang ketiga yaitu meningkatkan interaksi dan kolaborasi, yaitu teknologi memungkinkan guru untuk berkomunikasi dengan siswa secara individual dan kelompok melalui platform daring, email, dan video konferensi. Siswa juga dapat berkolaborasi dalam mengerjakan tugas kelompok secara daring. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi waktu, yaitu teknologi dapat membantu guru dalam menghemat waktu dengan menyediakan alat bantu seperti platform pembelajaran daring, aplikasi penilaian, dan sistem manajemen kelas. Ini memungkinkan guru untuk fokus pada interaksi dengan siswa dan memberikan bimbingan yang lebih personal. Yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yaitu teknologi dapat membuat pembelajaran lebih interaktif dan menarik dengan menggunakan video, animasi, simulasi, dan permainan edukatif. Ini membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Yang keenam yaitu memudahkan penilaian dan monitoring.
yaitu teknologi memungkinkan guru untuk melakukan penilaian secara online dan mendapatkan hasil secara real time. Ini membantu guru dalam memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang lebih cepat. Yang ketujuh yaitu meningkatkan akses terhadap sumber daya, yaitu teknologi memberikan akses kepada siswa terhadap berbagai sumber daya seperti perpustakaan digital, museum virtual, dan laboratorium online. Ini memperluas kesempatan belajar dan memungkinkan siswa untuk belajar dari berbagai sumber di luar kelas. Jadi kesimpulannya, pengelolaan kelas rangkap membutuhkan strategi khusus untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Teknologi memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas pembelajaran di kelas rangkap dengan menawarkan berbagai solusi dan alat bantu yang bermanfaat. Kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan sekolah sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam kelas rangkap. Dengan memahami prinsip-prinsip, model, faktor pengaruh, dan peran teknologi, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas rangkap dan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.